Sorry. Ya, paham. Apa? Halo, selamat pagi. Wildan, yang lain join atau enggak ya? Oh ya Pak, ini lagi saya panggilin. Oke, thanks. Oke, saya mulai saja ya. Oke, saya screen. Ya, saya absen ya. Ana Haki, Ya, hadir Pak, hadir. Haikal, nggak hadir ya. Sini, sini. Haikal hadir ini. Terus Kawalismi, Hadir Pak, hadir. oke, Wildan, Hadir Pak. oke. Saya langsung aja ya. Ya, ini kita ada dua materi hari ini. Ya, satu, eh, jadi SPBP itu bisa eh, sorry, Arduino bisa diinstal SPBP ya. Jadi perangkat Arduino bisa diinstal
oleh SPBIP ya. Kenapa bisa diinstal? Eh, Install Arduino IDE pada SPBIP ini kurang nih. Sebentar, sorry, ini ada yang salah. Install Arduino IDE pada SPBIP. Sebentar ya. Ya, jadi sebelum itu kita harus belajar Arduino dulu ya. Jadi Arduino itu apa? Arduino itu ada sebuah mikrokontrol sama seperti Raspberry Pi, nggak ada bedanya. Ya. Tujuannya itu adalah pada dasarnya perangkat mikrokontrol ini dibuat untuk membuat sebuah program yang mempermudah si developer. Itu karena bentuknya mikrokontrol alias mini, nggak mini ya bisa lah digenggam satu tangan. Ya, jadi pada dasarnya di dalam mikrokontrol itu udah ada semua kebutuhan, udah ada CPU, udah ada memori, udah ada layaknya sebuah PC ya. Ya bahkan udah ada program di dalamnya. Nah, Arduino ini udah ada sebuah software integrated ya di dalamnya. Ya disingkat itu IDE, Integrated Development Environment. Ya, biasanya program tersebut menggunakan bahasa pemrograman yaitu C atau C++. Ya, jadi pada dasarnya dikarenakan sudah ada program, kita bisa langsung menggunakannya. Tidak seperti SPBIP ya layaknya sebuah seperti meskipun mikrokontroler tapi dia mini komputer konsepnya. Jadi kayak PC. Itu kalau SPBIP, tapi kalau Arduino enggak. Jadi dia bisa langsung install, digunakan, sorry. Nah, ini pembandingannya ya. Ya tadi saya sudah sebutkan. Ya, dari sisi prosesor sebenarnya itu depend ya. Nah, sedangkan konektivitas juga sama depend. Nah, pin I/O. Nah, yang paling signifikan sebenarnya pin I/O. Pin I/O ini apa? Eh, Pin yang akan digunakan sebagai input ataupun output ya, yang pernah kita bahas. Nah, mostly kalau SBP itu depend sama di eh, mostly dia ada 40 pin di dalam mau SPBIP 1, 2, 3, 4 yang sekarang ada 4 itu ada 40 pin tapi kalau Arduino ada banyak bisa ada yang 28 ada yang 18 ada yang 16 macam-macam bahkan ada yang 54 ya. Nah, terus kalau untuk memori yang seperti bilang ini sebenarnya eh, depend jadi plus minus ya. Nah, untuk daya juga sama ya, plus minus. Nah, untuk port juga begitu. Yang paling signifikan itu ada jumlah pin I/O sama sistem operasi. Artinya kalau sistem operasi Arduino itu pada dasarnya tidak ada sistem operasi. Jadi udah ada program IDE yang diinjek ke dalam boardnya langsung bisa digunakan dengan software namanya Arduino IDE. Saya install kalau saya IDE ya. Diinstal Arduino IDE. Ini saya udah install, ini saya lagi buka. Nah, nah, udah ada versi yang baru, not now. Nah, jadi sebenarnya ini akan kita pelajari bukan di sekarang, nanti di pertemuan di semester 4 ada bahas pemrograman yaitu pakai Arduino, pemrograman Internet of Things itu pakai Arduino IDE ya. Jadi kalau Arduino itu ada setup sama loop itu doang. Bedanya apa? Ini setup itu adalah yang digunakan pertama kali sebuah program yang kita panggil atau kita gunakan pertama kali atau preparation sedangkan kalau fungsi loop ini itu sebuah program yang kita gunakan berkali-kali bisa berkali-kali ataupun pada saat titik tertentu dia stop. Nah gitu.
Oke, oke kita lanjut lagi. Dan untuk bahasa pemrogramannya satu pakai Arduino pakai C, sedangkan kalau Raspberry Pi bisa dua, ada C, ada Python, bahkan bisa banyak sebenarnya. Kenapa bisa banyak? Karena dia sistem operasi. Itu jawabannya. Kalau Raspberry Pi dia ada sistem operasi di dalamnya, makanya kita bisa install apapun dan sebagainya. Sedangkan kalau Arduino enggak, C aja. Oke, lanjut ya. Jadi kalau kita mau install Arduino di SPBP, gimana caranya? Bisa lihat di YouTube atau gampangnya tinggal pakai 3 komen layaknya install biasa di Debian. Karena SPBP itu basicnya Debian OS, otomatis komen-komennya semua Debian OS. Yang pertama itu sudo apt-get update. Tujuannya apa? Dia refresh ya, refresh link lokalnya dulu untuk akses ke internet, informasi informasi reponya ataupun package-package-nya. Makanya sudah apt-get update. Nah, kemudian kalau dia mau upgrade ya ini, sedangkan kalau dia mau install pakai komen ini. Oke, selanjutnya aja. Nah, ini kalau ada sebuah YouTube ya yang mau kita sama-sama lihat sebentar. When you want to sort out your Mac once and for all, Nah, what do? Most tips from the internet didn't work. Hey guys, in this video we're going to be jadi apa yang dilakukan oleh wanita ini ya, dia akan menginstal atau menggunakan Raspberry Pi ya, kemudian di dalamnya itu dia menghubungkan ya Raspberry Pi dengan sebuah interface bentar ya. Ya, tapi dia install Arduino, yang jelas sudah pasti ya di Raspberry Pi, kemudian dia yang tadi saya bilang dia menggunakan interface. Apa interface-nya? Yaitu Serial Communication ya. Ini kita lihat aja looking at two modules. One is the Arduino Uno and the other is the Raspberry Pi. And we're going to be doing some pretty cool things with these two boards. Tapi lewat One Serial is we're going to be Communication. sending information from the Arduino to the Raspberry Pi, and then we're going to have the Raspberry Pi do something with that information. And we're going to use an application called Node-RED that's already installed on the Raspberry Pi to do this. So let's get started. Nah, tadi dia ada sebut dia install aplikasi Node-RED di Raspberry Pi untuk bisa komunikasi ke Arduino IDE. Nah, ini caranya. First thing we can do is go to the Arduino IDE and make sure you have your Arduino plugged in. So right now I have this sketch that I already made, and let me just go through the code real quick. So we want to start our serial at a baud rate of 9600, and we're going to match that up with the Node-RED software. And then in our void loop, we want an integer data, and we're going to pick a random number between 0 and 1000, and we're going to print that along with data equals that, and then we'll have the data. Make sure you put this print ln, or else it won't send to the Raspberry Pi. And then we're also going to add a delay at the end. So what this essentially does is prints random numbers every 2.5 seconds. And that's going to allow us to simulate our data entering the Raspberry Pi. Okay, make sure to compile this code and then upload it to the Arduino, and then you can unplug it and plug it into the Raspberry Pi. Now,
when picking the USB port, make sure that you use the same one every time. It makes things easier and less confusing for the Raspberry Pi. So just do that. So we're going to exit out of here. We're going to go to our regular Google Chrome browser, or any browser really, and make sure first you have Node-RED started up on your Raspberry Pi, and you could do that by going to the Pi symbol in the top left, going to programming, and then Node-RED, and you should click it, and this terminal application should pop up. And what you want to look for is this line that says, once Node-RED has started, point a browser at HTTP, and then it gives you the address. So we're going to go to that address. So let's do http://10.0.0.15 and then :1880. And this may be different for your Raspberry Pi. And you can see we get our Node-RED interface. So right now I have a couple of things that I'll just delete for now, and make sure you have your Arduino plugged in. So I'm gonna grab this serial in box thing. It's under network, and what I'm gonna do is click it, and I'm gonna have to select a port. And right now I already have a port selected, but you would probably go to add new serial port and then this edit sign, and then you want to pick a baud rate of 9000. Nah, jadi harus ada kabel serial yang dikonekkan antara perangkat Arduino IDE dengan Raspberry Pi. Ya, dia lagi setting ini jalan di serial port berapa, mostly di 9600. 600, and then you want to search for a port, and you'll get the available ports here. So and you may have multiple because you may have a mouse and keyboard plugged in, but just test out all of them and see if you're getting a response. If you're not, then just switch your port. So I already did that, so I don't need to do that. So I'm going to select the Arduino port. Now I have this Arduino here that's connected, and this is my port for that, and I gave it a name as well. So I'm just going to click done, and then we're going to grab this message.payload, and you can find this, it's under debug, and then you get .message payload. So I'm going to delete that one, and we're going to connect these like that, no programming necessary. We're going to go to this debug symbol, and we'll do current flow, and then we're going to deploy this. Successfully deployed, it says. And see here, we're getting our data, and it's printing out random numbers between 0 and 1000, and that's exactly what we wanted. So we successfully communicated between the Arduino and the Raspberry Pi. And this may be random data now, but we could use sensor data, and that could be useful in a bunch of IoT projects. And I'm going to do a few of those as soon as I figure out what I'm going to do, because there's a lot. But I'm going to pick a interesting one, hopefully. Ya, itu contohnya. Contoh singkat. Nah, terus saya coba. Dikarenakan pertemuan ke-12. Wait. Ya, selanjutnya kita akan bahas ini dikarenakan minggu depan libur ya, hari Kamis ya. Jadi saya coba bahas nih. Jadi menyediakan Raspberry Pi sebagai web server, artinya perangkat Raspberry Pi itu kita buat sebagai web server. Ya, sebenarnya
ini sangat mudah ya. Sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena konsepnya itu tadi dia mini PC, otomatis dia diperlakukan sama seperti komputer atau server. Ya. Beda kalau kita ke Arduino. Arduino dia tidak bisa diperlakukan seperti server, walaupun dia bisa dijadikan server. Oke, kenapa Arduino tidak bisa dijadikan server? Ini dia itu tadi dia cuma program, ada program yang diinjek tadi namanya singkatannya ID Integrated Development Enhance. Nah, dia sedangkan kalau ini ada OS di dalamnya. Nah, caranya bagaimana? Seperti biasa sebelum melakukan instalasi dia harus mengupdate informasi lokal repo-nya, yaitu dengan perintah sudo apt-get update. Sebentar. Oke, nah terus sudah lakukan update, kemudian dia ketikkan perintah sudo apt install apache 2. Mininya artinya dia semua pertanyaan atau argumen akan dijawab dengan yes, artinya iya. Nah, untuk ini web server ada banyak, nggak mesti Apache 2, bisa setelah pilih. Yang nggak bisa diinstal itu IIS ya, karena punya Microsoft Windows, sisanya bisa Nginx atau apapun bisa. Intinya web server. Nah, selanjutnya setelah install by default akan seperti ini tampilannya. Nah, hal yang akan dilakukan setelah instalasi selesai ada melakukan konfigurasi, yaitu web yang udah kita buat. Pada dasarnya kita udah buat web dulu ya. Kita buat web dulu. Nah, kemudian kita masukkan webnya ke dalam folder ya www.html. Terus di dalam folder ini ya baru nanti ada kita buat yang index.html yang di dalam web yang udah kita buat. Kemudian saat kita memanggil default, yang akan ditampilkan adalah index.html web kita. Itu tujuannya. Nah, kalau mau simpelnya ini kok jadi gini. Web server ini bisa juga dijadikan file communication atau file sharing ya dengan pakai HTTPS ya, atau ditambahkan FTPS bisa ya. Caranya bisa dilihat di ini di YouTube ini, dia install Samba. Ini sebentar iklan lagi. Baru Vision Flag susu sereal. Dukung daya tahan alami, tubuh kuat, semangat maju. Saatnya move on, bro. Head and shoulders. No, head and shoulders. Gua bilang head and shoulders tadi. Head and shoulders. Move on ke head and shoulders. Ya, nggak bisa Ganti aja lah artisnya, bisa nggak sini? Hai, kembali lagi di channel Otatik. Nah, jadi dia buat web server tapi bukan web server sih. Dia buat server pribadi tapi dalam bentuk Samba server. Samba server itu apa? Samba server itu sebuah server file sharing ya, seperti FTP. Tapi kalau Samba bedanya apa? Kalau Samba itu dia bisa langsung komunikasi dengan Windows. Nah, kalau FTP bisa tapi harus install FTP client kan. Nah, kalau Samba nggak usah install FTP client, semacamnya langsung aja communication bisa. Oke. Pada video kali ini, gue mau nge-share cara bikin server pribadi untuk rumah kalian. Video ini merupakan bagian dari series Raspberry Pi saya, di mana saya akan nge-share proyek-proyek yang menurut saya menarik sehingga kalian bisa mencobanya sendiri. Oke, jadi maksud dari server ini apa sih?
Server yang saya maksud di sini adalah local server. Jadi kalian hanya bisa mengakses server ini dari local network kalian. Kalau kalian nggak berada di rumah, server ini nggak bakal bisa diakses. Dan tujuan dari server ini adalah untuk memudahkan Anda untuk mengakses file-file kalian dari berbagai perangkat secara bersamaan tanpa harus cabut colok hard disk kalian. Dan sebagai bonus, kalau saya lagi di iPad dan mau nonton film-film yang ada di hard disk saya tinggal mengakses server tersebut dan langsung menonton film-film yang ada di hard disk tersebut tanpa harus mengcopy-copy file yang ada di hard disk ke iPad atau colok-colok hard disk ke iPad. Nah, jadi di sini bahan utamanya adalah Raspberry Pi 4. Di sini saya memakai Raspberry Pi 4 dengan RAM 4GB. Untuk membuat server pribadi, gue saranin memakai Raspberry Pi 4 dengan minimal yang RAM 2GB. Kenapa? Karena Raspberry Pi ini udah memakai prosesor yang cukup kencang, gigabit Ethernet, dan udah ada 2 USB 3.0. USB 3.0 ini akan sangat ngebantu, karena kita akan menyambungkan hard disk eksternal kita ke Raspberry Pi 4 lewat USB 3.0 ini. Nah, ngomong-ngomong hard disk, media penyimpanan yang saya akan pakai di sini adalah external hard disk dari Seagate berukuran 2TB. Di sini udah ada file-file penting yang sering gue akses seperti dokumen kerjaan, installer aplikasi, foto-foto, video, dan film-film yang udah gue download sebelumnya. Nah, kalau kalian udah ada semua bahannya, mari kita lanjut ke bagian pembuatan servernya. Pertama, pastikan kalian sudah ngeset static IP address untuk Raspberry Pi kalian dan udah mengerti cara untuk SSH ke Raspberry Pi kalian. Untuk caranya, saya udah share di video sebelum ini. Saya juga bakal taruh link di deskripsi juga. Pertama, kita mau SSH ke Raspberry Pi kita. Habis itu, kita mau bikin Raspberry Pi kita untuk support NTFS atau exFAT. Jadi, tergantung dari external hard disk kalian mungkin akan memakai file system antara NTFS dan exFAT tersebut. Dan secara bawaannya, si Raspberry Pi OS ini nggak support NTFS dan exFAT. Jadi kita mau membuat Raspberry Pi kita bisa membaca file system tersebut. Caranya juga mudah, kalian tinggal paste aja kode ini di terminal kalian. Ini itu untuk NTFS, dan ini untuk exFAT. Nanti saya akan taruh juga kode-kode ini di deskripsi, jadi kalian tinggal copy paste. Nah, habis itu udah deh, Raspberry Pi kalian udah bisa ngebaca NTFS dan exFAT. Nah, habis itu kita mau buka browser kita dan kita search Samba server Raspberry Pi PMyLifeApp. Kita pilih yang dari website PMyLifeApp ini ya. Nanti deskripsi dari website ini bakal gue taruh di deskripsi juga. Nah, jadi di situ dia udah kasih langkah demi langkah apa yang kalian harus lakukan untuk ngeset server kalian. Dan di sini saya mau menjelaskan lebih dalam lagi kenapa kalian melakukan hal-hal tersebut yang disuruh oleh website ini. Jadi kalian nggak buta asal copy, tapi juga mengerti. Nah, kenapa kita pakai Samba server? Seperti yang kita bisa baca di sini ya, Samba server ini sangat kompatibel dengan berbagai OS. Jadi kalian bisa akses server ini dari Windows, Mac, iPad, iPhone, Android, Linux, dan sebagainya. Makanya ini akan sangat cocok untuk kalian yang punya berbagai jenis perangkat. Yang pertama ini adalah untuk mengupdate OS Raspberry Pi kita. Jadi, setiap kali kita mau membuat proyek baru, pastikan Raspberry Pi kita di versi terbaru. Caranya mudah. Kita tinggal copy aja dua command line ini satu persatu. Nah, kalau udah terupdate, kita ke bagian selanjutnya, yaitu nomor 2. Nah, di sini command line ini bakal nge-install Samba server ke Raspberry Pi kita. Jadi kita tinggal copy paste aja. Nah, di sini kan muncul opsi ya, kita mau yes aja. Kenapa? Karena di sini dia bilang kalau kita pakai router dengan sistem DHCP, kita harus ada konfigurasi tambahan. Dan router rumah kalian pasti pakai sistem DHCP ini. Jadi kita mau pencet yes. Nah, habis selesai install, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian ketiga. Tujuan dari bagian ketiga ini adalah untuk membuat folder untuk di-share di server kita. Jadi, ini tuh sistemnya nge-share satu folder berserta isi-isinya. Jadi, semua file yang kalian masukin ke folder ini bakal ke-share dan muncul di server. Karena saya akan memakai external hard disk sebagai sumber yang saya mau share, jadi saya skip bagian ini. Nah, lanjut ke bagian 4 dan 5. Di sini kita mau mengkonfigurasi Samba server kita supaya dia tahu folder apa aja yang mau di-share. Sebelum itu pastikan kalian sudah mencolok external hard disk kalian ya. Kalau udah, kita tinggal kopas aja command line ini. Habis itu bakal muncul banyak teks kayak gini nih. Kita tinggal scroll ke bagian paling bawah. Nah, di sini kita balik ke browser kita. Kita mau copy semua yang ada di sini, kita paste ke terminal line ini. Di sini kita mau edit beberapa bagian. Yang paling atas ini yang ada tulisan PMyLifeApp Share, ini tuh adalah nama server kita. Kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita. Kalau di sini saya ganti ke hard disk 2TB. Habis itu untuk path, kita mau ganti ke lokasi eksternal hard disk kita. Untuk cari taunya, kita tinggal buka VNC, kita login. Habis itu kita ke bagian files, kita pilih eksternal hard disk kita. Nah, di bagian pojok atas ini bakal muncul directory dari hard disk kita. Kita yang copy aja.
kita ganti ke sini. Udah deh, tinggal kita save dengan cara Ctrl X, Y, Enter. Udah deh, step selanjutnya adalah kita mau set password untuk server kita, supaya nggak bisa diakses oleh semua orang. Kita tinggal copy paste saja command line ini, kita enter. Nah, di sini kita tinggal masukin password kita. Udah deh, keganti passwordnya. Nah, sekarang udah selesai semua nih. Sekarang kita cuma perlu merestart server Samba kita supaya konfigurasi yang tadi kita udah bikin bisa diimplementasikan. Caranya juga mudah, kita tinggal copy paste saja command line ini, kita enter. Udah deh, sekarang server kita udah aktif. Nah, sekarang kalau servernya udah aktif, cara aksesnya gimana? Kalau kalian pakai Windows, kalian tinggal ke My Computer, pencet yang komputer ini, pilih Map Network. Nah, di sini kalian tinggal masukin /2 kali IP address Raspberry Pi kalian, / lagi, dan masukin nama server kalian. Enter, udah deh, langsung masuk ke server kalian. Kalau kalian diminta username dan password, username-nya adalah Pi, passwordnya yang tadi kalian set di awal. Kalau kalian pakai Mac, caranya mudah. Tinggal pencet Command plus K, ketik smb.2 /2 kali, terus masukin IP address dari Raspberry Pi kalian. Tinggal pencet Enter. Kalau ditanya password, ID-nya adalah Pi, dan passwordnya adalah sesuai yang kalian setting di awal. Udah deh. Kalau udah berhasil mengakses, server kalian berarti udah berhasil berjalan 100%. Kalian bisa lihat apa aja yang ada di harddisk kalian. Kalian bisa copy, transfer data, hapus, layaknya harddisk kalian kecolok langsung ke perangkat kalian. Dan sebagai bonus, kalau kalian memiliki banyak perangkat dan mau mengakses harddisk yang sama secara bersamaan, kalian juga bisa melakukannya sekarang. Dan ini tuh bisa diakses oleh berbagai perangkat Android, iPhone, iPad, Mac, Windows, semuanya bisa mengakses. Dan kalau kalian pakai aplikasi pemutar video seperti VLC, kalian juga bisa buka video-video yang ada di server kalian. Jadi kalian nggak usah copy-copy file yang ada di server ke perangkat kalian. Kayak misalnya saya di sini ada iPad, saya bisa mengakses semua video yang ada di harddisk tanpa mencolok harddisk tersebut ke iPad saya. Jadi saya nggak usah copy-copy, tinggal buka dan nonton deh. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Menurut gue, ini adalah salah satu fungsi paling bagus dari Raspberry Pi, di mana kalian bisa membuat home server sendiri, mengakses seluruh data yang ada dari semua perangkat yang ada dalam waktu yang bersamaan. Dan kalian gak usah lagi repot-repot cabut colok harddisk setiap kali mau akses data tersebut. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen. Nah, iya, jadi itu singkatnya. Jadi dia menggunakan SPBP bukan hanya sebagai tadi kan web server, kalau yang ini dia pakai sebagai file sharing. Oke, ada yang ditanyakan atau ada yang belum absen? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya sudahi saja pertemuan ini sampai berjumpa di 2 minggu lagi. Ya, minggu depan libur soalnya kan Idul Adha. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas. Halo, halo, halo. Iya, Pak. Iya, ada yang ditanyakan nggak? Oh, nggak ada, Pak. Untuk Oh, sekarang nggak ada. oke, oke, ya udah saya sudahi saja ya. Sampai ketemu di 2 minggu lagi. Terima kasih banyak semua. Oke. Izin live ya. Halo, izin live ya. Halo, Baik, Pak. yuk.